Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi tentang induksi elektromagnetik, yaitu tentang induktansi. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian, atau self inductance, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis, atau induktansi bersama atau mutual inductance. Nah, seperti ini adalah tentang percobaan Joseph Henry. Joseph Henry, yaitu ini kumparan, kemudian dihubungkan dengan sumber arus, kemudian ini adalah rheostat atau hambatan geser. Nah, apabila hambatan ini diubah-ubah atau besar kecil diubah hambatannya, sehingga arus yang mengalir pada rangkaian ini, pada kumparan ini akan berubah-ubah. Nah, perubahan arus yang berubah-ubah inilah yang menimbulkan arus induksi, yaitu yang pertama kali diselidiki oleh Joseph Henry. Nah, ini adalah peralatan atau alat yang digunakan oleh Joseph Henry untuk menemukan induktansi diri ini. Nah, kemudian perubahan arus ini bisa dengan hambatan geser yang diubah, bisa juga terjadi pada arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik ini juga akan menimbulkan induktansi atau induktansi diri. Ya, contohnya pada transformator ya. Nah, bila pada kumparan terjadi perubahan kuat arus, maka pada kumparan akan terjadi arus induksi yang arahnya berlawanan dengan arus penyebabnya. Nah, ini pertama kali dikemukakan oleh Joseph Henry, dan rumus GGL yang dihasilkan adalah epsilon sama dengan min L dI per dt, atau epsilon sama dengan min L delta I per delta T. Epsilon atau ini adalah GGL, induksi satuannya volt, L adalah induktansi diri, satuannya Henry. Delta I adalah perubahan kuat arus, satuannya ampere. Delta T adalah selang waktu. Ya. Contoh soal, sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 2,4 Henry. Kumparan tersebut dialiri arus searah yang besarnya 50 mA. Berapakah besar GGL induksi diri kumparan apabila dalam selang waktu 0,4 sekon kuat arus menjadi 0? Pembahasannya diketahui L induktansi diri atau L sama dengan 2,4 Henry. Kemudian I1 50 mA atau sama dengan 50 kali 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian I2 delta T sama dengan 0,4 sekon. Ditanya dan I2 0 ya. Kemudian ditanya GGL
Jawab. GL atau epsilon sama dengan min L delta I per delta T sama dengan min 2,4 kali I2 0 min 50, ini sama juga dengan 5 kali 10 pangkat min 2 ampere ya, 5 kali 10 pangkat min 2 per 4 kali 10 pangkat min 1 nih, maka epsilon sama dengan min 2,4 kali min 5 kali 10 pangkat 2 per 4 kali 10 min 1 atau sama dengan 1,2 per 4 kali 10 pangkat min 1 atau GL sama dengan 0,3 kali misalnya 12 ya, 12 ini berarti 3 kali 10 pangkat min 1 atau 0,3 volt. Jadi GL nya adalah 0,3 volt. Dan selanjutnya induktansi diri pada solenoida dan toroida. Nah, ini rumusnya. Jadi L sama dengan 0 N kuadrat A per L. Nah, di mana L adalah induktansi diri solenoida atau toroida, satuannya Henry. Mu0 adalah permeabilitas udara sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere kali meter. N adalah jumlah liritan, L adalah panjang solenoida atau keliling toroida, satuannya meter. A adalah luas penampang. Nah, ini adalah solenoida ya. Ini toroida. Jadi kalau untuk solenoida adalah panjangnya, sedangkan untuk toroida adalah kelilingnya. Nah, di mana energi yang tersimpan pada induktor adalah rumusnya W sama dengan setengah LI pangkat 2. W adalah energi, satuannya joule. Contoh soal, sebuah induktor terbuat dari kumparan kawat dengan 50 liritan, panjang kumparan 5 cm dengan luas penampang 1 cm pangkat 2. Hitunglah A induktansi induktor, B energi yang tersimpan dalam induktor bila kuat arus yang mengalir adalah 2 ampere. Pembahasannya diketahui N sama dengan 50 liritan, kemudian L 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter, kemudian A 1 cm pangkat 2 atau 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Ditanya L kemudian B tanya energi atau W. Jawab. Kemudian di sini I nya 2 ampere.
maka L sama dengan mu0 N kuadrat A per L sama dengan mu0 4V kali 10 pangkat min 7 dikali 50 pangkat 2 kali 10 pangkat min 4 ya, per 5 kali 10 pangkat min 2, maka L sama dengan 4V kali 10 pangkat min 11 kali 2500 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2000 V kali 10 pangkat min 9 atau L sama dengan 2V kali 10 pangkat min 6 Henry. Kemudian B, untuk B energi ya, W sama dengan setengah LI kuadrat, W sama dengan setengah L nya 2V kali 10 pangkat min 6 kali I kuadrat 2 pangkat 2, maka W sama dengan 4V kali 10 pangkat min 6 Joule. Jadi energi yang tersimpan dalam induktor adalah 4V kali 10 pangkat min 6 Joule ya. Dan kita lanjutkan materinya, yaitu induktansi bersama atau induktansi silang. Nah, di sini ada dua kumparan 1 dan kumparan 2 saling berdekatan. Kemudian kumparan 1 dialiri arus. Nah, karena flow berbanding lurus dengan kumparan 1, maka GGL2 harus sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan 1 yang dapat dinyatakan epsilon E2 sama dengan min M delta I1 per delta T. Nah, di mana M adalah konstanta pembanding yang disebut dengan induktansi bersama. Pada situasi yang berbeda, jika perubahan arus kumparan 2 menginduksi GGL pada kumparan 1, maka konstanta pembanding akan bernilai sama, yaitu epsilon 1 sama dengan min M kali delta I2 per delta T. Nah, induktansi bersama diterapkan dalam transformator dengan memaksimalkan hubungan antara kumparan primer dan kumparan sekunder, sehingga hampir seluruh garis flux melewati kedua kumparan tersebut. Nah, aplikasi induksi elektromagnetik, yaitu yang pertama adalah pada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya adalah peristiwa induksi elektromagnetik. Jika kumparan pengantar digerakkan dalam medan magnetik dan memotong medan magnetik pada kumparan, terjadi GGL induksi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memutar kawat dalam medan magnetik homogen. Nah, generator ada dua jenis, yaitu generator AC dan generator DC.
dan generator AC. Saya lihat di sini. Ya, ini adalah generator AC. Prinsip kerjanya. Sini ini magnet ya, ini utara dan selatan. Nah, di sini cincin ada dua ya, ada cincin untuk naik. Nah, kemudian arus yang dihasilkan adalah arus bolak-balik. Ini adalah grafik yang kemudian GGL yang dihasilkan pada generator epsilon sama dengan N B A omega sin omega T. Nah, kemudian GGL maksimumnya adalah N B A omega. Maksimum terjadi apabila sin theta sama dengan 90 atau 270. Kemudian generator DC hampir sama seperti generator AC. Perbedaannya terletak pada cincin komutator yang digunakannya, seperti pada gambar ya. Nah, kemudian ini animasi dari generator DC ya. Ini cincin komutatornya satu, disebut dengan cincin belah ya. Ini adalah PGL yang dihasilkan pada generator DC dan arusnya searah. Nah, seperti ini grafiknya. Dan contoh soal, suatu kumparan terdiri atas 200 lilitan berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Kumparan ini bersumbu putar tegak lurus medan magnetik sebesar 0,5 Weber per meter pangkat 2 dan diputar dengan kecepatan sudut 60 radian per sekon. Pada ujung kumparan timbul GGL bolak-balik maksimum sebesar dapat kita lihat, diketahui N ya, N 500 liter. Jadi N sama dengan 200 lilitan. Kemudian panjang 10 berarti luasnya A, panjang kali lebar sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50 cm pangkat 2 atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Kemudian B 0,5 Tesla atau Weber per meter pangkat 2. Kemudian omega 60 radian per sekon. Ditanya GGL maksimum atau epsilon M. Jawab EM atau epsilon M sama dengan N B A omega sama dengan 200 kali 0,5 kali 5 kali 10 pangkat min 3 kali 60. Maka epsilon M sama dengan
500 kali 10 pangkat min 3 kali 60 sama dengan 30.000 kali 10 pangkat min 3, atau epsilon m atau GGL maksimum sama dengan 30 volt. Jadi GGL maksimumnya adalah 30 volt. Kemudian yang kedua adalah transformator. Jadi aplikasi induksi elektromagnetik yang kedua adalah transformator. Transformator merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Piranti ini memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian arus listrik bolak-balik ke rangkaian lain diikuti dengan perubahan tegangan, arus, fase atau impedansi. Nah, di sini ini adalah transformator. Ini adalah kumparan primer, ini kumparan sekunder. Nah, kumparan ini dililitkan pada inti besi, ya. Pada inti besi seperti ini. Ini adalah V1 atau primernya, ini I1, tegangan AC, ya. Kemudian tegangan ini diubah menjadi V2, ya, V2. Jadi prosesnya adalah induksi elektromagnetik. Jadi perubahan arus pada kumparan primer menimbulkan GGL induksi pada kumparan kedua. Nah, kemudian transformator ada dua macam, yaitu transformator step up dan step down. Step up adalah menaikkan tegangan, sedangkan step down adalah menurunkan tegangan. Nah, di mana di sini daya primer sama dengan daya sekunder. Jadi daya yang di primer ini sama. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Nah, atau PV P kali IP sama dengan VS kali IS, atau IS per IP sama dengan NP per NS. Nah, jadi pada transformator berlaku hubungan NS per NP atau PS per VP sama dengan IS per IP. Nah, di mana transformator ideal efisiensinya atau etanya 100% adalah transformator yang dapat memindahkan energi listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder dengan tidak ada kehilangan energi. Jadi ideal ini adalah untuk transformator ideal kalau PP sama dengan PS. Berlaku untuk transformator ideal. Nah, pada kenyataannya tidak ada transformator yang benar-benar ideal, dan pasti ada daya yang hilang, ya. Misalnya karena pemanasan joule, ya. Jadi pada transformator timbul panas, kemudian terjadi arus eddy, ya, dan sebagainya. Maka perbandingan antara daya output dan daya input dinyatakan dalam konsep efisiensi yang dirumuskan, yaitu eta sama dengan PS per PP kali 100%, atau eta atau efisiensi sama dengan VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Nah, di sini PS adalah daya sekunder, PP adalah daya primer, VS adalah tegangan sekunder, IS arus pada sekunder, sedangkan VP adalah tegangan primer, IP tegangan primer. Jadi ini berlaku untuk transformator yang tidak ideal, yang efisiensinya di bawah 100%. Contoh soal, kita ingin mengubah tegangan AC 220 volt menjadi 100 volt dengan suatu transformator. Tegangan 220 volt tadi dihubungkan dengan kumparan primer yang mempunyai 1000 lilitan.
kumparan sekundernya harus mempunyai titik-titik ya. Pembahasannya diketahui PP sama dengan 220 volt, VS 110 volt, kemudian NP 1000 lilitan, kemudian NS ditanyakan. Jawab NS per NP sama dengan PS per PP. Maka NS nya ditanya NS per 1000 sama dengan 110 per 220. Maka NS sama dengan 110 dikali 1000 dibagi 220 sama dengan 500 lilitan. 500, jadi NS nya adalah 500 lilitan. Dan soal selanjutnya, sebuah trafo step up mengubah tegangan 25 volt menjadi 250 volt jika efisiensi trafo itu 80% dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu 250 volt 50 watt. Maka kuat arus dalam kumparan primernya adalah, di sini transformatornya adalah tidak ideal ya, karena efisiensinya 80%. Nah, di sini diketahui PP 25 volt, PS 250 volt, kemudian eta atau efisiensi 80%, PS 50 watt. Ya. Kemudian ditanyakan IP. Jawab. Nah, di mana eta sama dengan PS per PP kali 100% atau 80% sama dengan PS per PP kali 100%. Persennya dicoret, berarti 0,8 sama dengan PS per PP. Nah, di mana atau PP sama dengan 0,8 PP sama dengan 0,8. Nah, itu sini. Maka PS sama dengan 0,8 PP. PS nya 50, ini 0,8 PP. Jadi PP sama dengan 69,5 watt. Nah, sehingga PP sama dengan I
P kali VP, atau daya itu I kali V atau V kali I ya. Maka IP sama dengan PP per VP sama dengan 62, misalnya ini ada 62 62,5 ya, 62,5, jadi 62,5 dibagi 25 sama dengan 2,5 ampere. Jadi IP nya adalah 2,5 ampere ya. Dan soal selanjutnya, sebuah trafo step up mengubah tegangan 25 volt menjadi 250 volt jika efisiensi trafo itu 80% dan kumparan sekundernya dihubungkan dengan lampu 250 volt 50 watt. Maka kuat arus dalam kumparan primernya adalah, di sini transformatornya adalah tidak ideal ya, karena efisiensinya 80%. Nah, di sini diketahui VP 25 volt, PS 250 volt, kemudian eta atau efisiensi 80%, PS 50 watt ya. Kemudian ditanyakan IP, jawab. Nah, dimana eta sama dengan PS per PP kali 100% atau 80% sama dengan PS per PP kali 100%. Persennya dicoret, berarti 0,8 sama dengan PS per PP. Nah, dimana atau PP sama dengan 0,8 PP sama dengan 0,8. Itu ini, maka PS sama dengan 0,8 PP, PS nya 50, ini 0,8 PP, jadi PP sama dengan 69,5 watt. Nah, sehingga PP sama dengan I P kali VP, atau daya itu I kali V atau V kali I ya. Maka IP sama dengan PP per VP sama dengan 62, misalnya ini ada 62 62,5 ya, 62,5, jadi 62,5 dibagi 25 sama dengan 2,5 ampere. Jadi IP nya adalah 2,5 ampere ya.